Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mazmur 90 ayat 10 saya bacakan. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak Ibu Saudara-saudari, Mazmur 90 ini merupakan doa Musa. Dan dalam ayat yang ke-10, Musa menyinggung bahwa kebanggaan manusia itu adalah kesukaran dan penderitaan. Definisi kesukaran dan penderitaan tentunya berbeda bagi setiap orang. Saya beri contoh. Saya memiliki definisi penderitaan beberapa waktu yang lalu sebagai orang introvert. Penderitaan itu adalah ketika saya harus bersosialisasi di tengah keramaian. Saya harus berbincang-bincang dengan banyak orang, padahal saya bukan tipe yang senang berbincang-bincang karena saya nggak tahu mau ngomong apa gitu kan. Jadi saya menderita ketika harus berada di tengah keramaian. Akan tetapi istri saya tipe orang yang ekstrovert. Justru ketika kami sedang, misalnya ya ini cerita masa lalu, kami sedang berpacaran gitu ya, lalu kami diam-diaman. Justru istri saya menderita. Justru dia tidak suka kondisi seperti itu. Dia rasa, aduh kok aneh sekali situasi ini. Dia sangat menderita ketika dia sedang diam-diaman atau dia sedang menyendiri. Dia tidak berada di keramaian untuk bersosialisasi. Itu penderitaan menurut istri saya. Mungkin juga ada orang yang berkata bahwa menderita itu kalau tidak punya uang. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat video di grup sosial media saya. Nah, dalam video itu ada selebgram yang mengadakan percobaan. Jadi dia nempelin dolar-dolar gitu ya, uang-uang di jaketnya, dan dia pergi ke jalanan gitu, lalu dia berkata bahwa ayo bebas, silakan ambil uang seberapa banyak yang kamu mau. Ada hal yang menarik di situ bahwa orang-orang yang mengambil uang dengan jumlah yang banyak itu justru orang-orang berada. Orang-orang yang bawa tas-tas bermerek. Orang-orang yang tidak berkekurangan. Mereka justru ambil uang dolar itu dalam jumlah yang banyak. Dan yang menarik menjadi tambah menarik ketika ada orang-orang tunawisma yang mengambil dolar di situ. Di jaketnya itu. Mereka hanya mengambil secukupnya. Lalu selebgram ini yang mengadakan percobaan bertanya kepada orang tunawisma itu, kenapa kamu hanya mengambil sejumlah itu? Orang tunawisma ini menjawab seperti ini, ya karena saya hanya cukup segini untuk membeli makan. Loh, kan kamu bisa ambil lagi lebih banyak supaya kamu bisa makan lebih banyak. Ah enggak, saya hanya cukup sejumlah ini. Biar itu untuk orang lain saja, supaya orang lain juga memperoleh kesempatan yang sama. Kita lihat Bapak Ibu, kalau bilang bahwa penderitaan itu karena kekurangan uang, tidak juga. Ada orang-orang yang tidak masalah gitu, tidak merasa menderita ketika dia kekurangan uang. Bahkan mereka mampu berbagi dengan sesamanya. Mereka mampu mengambil secukupnya. Ini menarik dan saya renungkan, kenapa bisa seperti ini? Rupa-rupanya firman Tuhan sudah jelaskan. Sebagaimana Paulus tuliskan kepada jemaat di Tesalonika. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari. Solusi supaya kita memiliki mindset atau pola pikir atau pikiran bahwa kita tidak menderita adalah bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita dalam keadaan cukup, mengucap syukur, bersukacita, tetap berdoa. Ketika kita kurang, ketika kita lebih, ketika kita sedang kalau yang introvert dalam keramaian, kalau yang extrovert sedang menyendiri, apapun kondisi kita, bersukacita senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Tuhan kita, bagi kita semua. Dengan demikian Bapak Ibu, solusi sudah tersedia. Mari kita sama-sama hidup tidak sengsara, tidak sukar, tidak menderita. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menegaskan kepada kami bahwa kami tidak harus bangga untuk hidup sukar dan menderita. Melainkan kami bisa hidup penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Sebagaimana firman-Mu katakan Tuhan, kami harus bersukacita, kami harus tetap berdoa, kami harus mengucap syukur sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Maka kami akan menjadi orang-orang yang tidak menderita. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dan hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Hari ini mereka akan melaksanakan segala aktivitas mereka. Bagi yang akan berakhir pekan bersama keluarga, Tuhan berkati. Sekiranya masih ada yang harus bekerja, berwirausaha, melaksanakan segala kegiatan mereka, Tuhan juga berkati. Beri kami semua hikmat Tuhan. Beri kami semua kesehatan, kekuatan, perlindungan. Jaga lindungi setiap kami ya Tuhan. Jauhkan dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan juga tolong keluarga kami. Tuhan tolong segala apa yang kami kerjakan Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.